Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia bersama Pak Aris Saputra. Untuk hari ini kita akan membahas salah satu materi di kelas 8, yaitu tentang teks persuasif. Apa sih teks persuasif itu? Ada yang masih ingat tidak? Oke, ketika di materi bahasa Indonesia teks iklan, kita telah mempelajari tentang yang namanya teks persuasif, yaitu teks yang bahasanya untuk mengajak. Nah, sekarang kita akan memperdalam lagi tentang materi teks persuasif. Materi yang akan kita bahas untuk hari ini adalah teks persuasif berupa yang pertama adalah pengertiannya, yang kedua adalah tujuannya, yang ketiga ciri-ciri dari teks persuasif, dan yang terakhir, kita akan belajar tentang struktur dari teks persuasif. Sekarang, bertanya-tanya dong, apa sih itu teks persuasif? Oke, untuk yang pertama kita ke pengertiannya. Pengertian dari teks persuasif. Ada banyak pengertian dari teks persuasif. Yang pertama, teks persuasif adalah teks yang bersifat membujuk secara halus. Ada juga teks persuasif adalah teks yang berisi ajakan atau larangan. Yang ketiga, teks persuasi itu adalah teks yang berisi saran kepada orang lain. Maka, bisa ditarik kesimpulan bahwa teks persuasi adalah teks yang berisi sebuah ajakan, himbauan, ataupun saran agar orang lain mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Nah, itulah pengertian dari teks persuasi. Oke, next. Nah, dari pengertian teks persuasif lagi, dari pengertian teks persuasif yang tadi, dapat kita tentukan, dapat kita lihat tujuan dari teks persuasif. Jadi kita bisa melihat tujuannya dari pengertiannya tadi. Maka apa sih tujuan dari teks persuasif? Tujuan teks persuasif yang pertama adalah membujuk orang lain agar mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Tujuan yang kedua itu yaitu mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Tujuan yang ketiga, merayu orang lain agar mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Nah, itu tadi tujuan dari teks persuasif. Selanjutnya, kita akan ke ciri-ciri dari teks persuasif. Apa sih ciri-cirinya teks persuasif? Yang pertama, untuk ciri-ciri teks persuasif adalah berisi argumen. Di mana argumen ini adalah pendapat. Jadi, dalam teks persuasif, pendapatnya harus memiliki alasan kuat dan harus disertai dengan data dan fakta. Argumennya itu berarti sebuah pendapat yang mana itu harus berdasarkan sebuah data dan fakta. Yang kedua, biasanya ciri-cirinya adalah menggunakan kata ajakan. Menggunakan kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, kata-kata yang berpartikel lah. Misalkan ayolah, kemarilah. Nah, itu adalah menggunakan sebuah kata ajakan. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah teks persuasif itu berusaha meyakinkan untuk melakukan atau mempercayai apa yang ditulis penulis. Nah, ini adalah bagian yang paling penting. Sebuah teks persuasif harus mempunyai bahasa yang meyakinkan pembacanya agar mempercayai apa yang telah ditulis oleh si penulis. Jadi benar-benar
bagian paling penting karena untuk meyakinkan orang yang membaca teks tersebut bahwa kita yang mempercayai apa yang dikatakan atau ditulis oleh si penulis tersebut. Oke? Dan apapun yang ditulis dalam teks tersebut, itu pembaca sangat mempercayai apa yang disampaikan oleh si penulis tersebut. Oke? Dan yang keempat, menghindari konflik. Nah, agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Jadi yang keempat itu menghindari konflik. Mengapa? Agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Bayangkan saja apabila bahasa tersebut terlalu persuasif dan persuasif dan provokatif, sehingga orang-orang tidak akan percaya terhadap tulisan dari si penulis tersebut. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari teks persuasif. Kalian bisa loh menambahkan kalau misalkan kalian ada tahu ciri-ciri teks persuasif yang belum Bapak tuliskan di sini. Oke? Tapi keempat ini loh yang ciri-ciri khusus yang menandakan bahwa itu adalah teks persuasif. Nah, oke. Kita ke bagian yang terakhir, yaitu struktur teks persuasif. Nah, asal kalian ingat ya, struktur itu adalah bagian. Maka struktur teks persuasif adalah bagian-bagian dari teks persuasif tersebut. Nah, sekarang kita coba lihat apa saja sih struktur teks persuasif itu. Nah, kita lihat. Yang pertama adalah pengenalan isu. Apa itu pengenalan isu? Pengenalan isu adalah penyampaian masalah yang menjadi dasar tulisan. Jadi, pengenalan isu ini adalah mengenalkan isu-isu atau masalah yang menjadi dasar dalam sebuah tulisan teks persuasif. Yang kedua adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen apa sih? Rangkaian argumen adalah sejumlah pendapat dari seorang penulis terkait isu-isu yang diangkat. Jadi setelah dia mengenalkan isu, maka si penulis merangkai sebuah argumen-argumen yang menguatkan dari isu tersebut, yang menguatkan terkait dari isu yang diangkat tersebut. Nah, untuk argumennya itu berdasarkan pemikiran dari si penulis, tapi harus berupa data dan fakta yang ada. Nah, bagian ketiga adalah pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan adalah inti dari teks persuasi, yang mana dalam ajakan ini berisi dari dorongan dari seorang penulis kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Nah, ini adalah bagian paling penting. Jadi di sini si penulis mencoba memberikan dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Yang terakhir, bagian terakhir adalah bagian keempat adalah penegasan kembali. Di mana penegasan kembali itu isinya adalah menegaskan kembali pernyataan-pernyataan sebelumnya. Biasanya, jadi setelah kita mengenalkan isunya dan memperkenalkan argumennya, juga di dalamnya ada pernyataan ajakan, maka di situ ditegaskan kembali mengenai pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh penulis. Nah, biasanya di dalam penegasan kembali ini ditandai dengan kata-kata seperti demikianlah, pada akhirnya, kesimpulannya, atau oleh karena itu, dan masih banyak lagi kata-kata yang lainnya. Nah, di bagian penegasan kembali ini, si penulis ini menegaskan kembali apa yang ingin dia sampaikan kepada para pembacanya. Oke. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Bagaimana? Sudah paham belum dari penjelasan dari Pak Ari tadi?
Kalau misalkan kalian belum jelas, kalian bisa putar lagi video ini. Atau kalian juga bisa siapkan peralatan tulis kalian seperti buku, pulpen, atau pensil untuk mencatat bagian-bagian penting yang harus kalian catat di buku tulis kalian agar kalian bisa paham tentang materi kita kali ini. Nah, jika kalian masih mempunyai pertanyaan terkait materi ini, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar Google Classroom atau di kolom YouTube ini ya, dan juga bisa via WhatsApp. Oke. Oke, thank you. Terima kasih sudah memperhatikan materi kita untuk hari ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa, kalau kalian suka dengan materi ini, jangan lupa untuk like, share. Apabila materi ini bermanfaat, bisa di-share ya. Dan don't forget to subscribe this channel, okay? Thank you for your attention today. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like and subscribe. See you. Bye-bye. Bye.